Aspek kedua yang kami teliti dari Fakultas Farmasi adalah Energy and Climate Change. Pada Fakultas Farmasi, penggunaan peralatan hemat energi sudah lebih dari 75% karena semua ruangan dalam gedung sudah memakai lampu LED dan terdapat lampu sensor gerak di toilet pada lantai 3. Pada Fakultas Farmasi, implementasi Smart Building hanya kurang dari 1%, yaitu seluas 20 meter dari total luas yaitu 2.581,21 meter. Teknologi-teknologi yang terdapat pada Smart Building yaitu ada papan tulis digital, CCTV, alat pemadam kebakaran otomatis, proyektor, Wi-Fi, dan juga lampu sensor gerak. Pada Fakultas Farmasi, hanya terdapat satu sumber energi terbarukan, yaitu berupa satu buah lampu solar cell berukuran 2 kWp yang berada di area parkiran. Total pemakaian listrik Fakultas Farmasi dalam setahun adalah 172.402 kW per jam. Setiap orang memakai sebesar 173,09 kW per jam dalam satu tahun. Sumber energi terbarukan dalam setahun menghasilkan 1.152 kWp, yaitu dari lampu solar cell di parkiran. Untuk presentasinya itu sebesar 0,67% dari total pemakaian energi per tahun. Fakultas Farmasi sudah memiliki pencahayaan yang bagus berasal dari jendela-jendela yang sudah cukup banyak. Namun, pada siang hari lampu di dalam kelas tetap dinyalakan. Di luar gedung terdapat lahan terbuka hijau berupa area taman herbal. Pada Fakultas Farmasi tidak ada program khusus untuk reduksi emisi gas rumah kaca. Namun dapat dilihat dari adanya lahan terbuka hijau yang dapat menyerap karbon. Untuk tanaman herbal sendiri dapat dikategorikan sebagai program reduksi emisi gas rumah kaca karena tanaman herbal ini dapat digunakan sebagai pembuatan obat herbal sebagai pengganti obat kimia. Fakultas Farmasi menghasilkan carbon footprint sebesar 135,21 metrik ton. Setiap orang di Fakultas Farmasi menghasilkan 0,13 metrik ton CO2 per tahunnya. Berikutnya adalah hasil kuesioner. Pada pertanyaan pertama, terdapat 5 orang yang menjawab 3 dan 5 orang menjawab nilai 4. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa merasa pemakaian listrik di Fakultas Farmasi sudah cukup efisien. Untuk pertanyaan kedua, terdapat 7 orang yang menjawab nilai 2. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa jarang menghasilkan karbon dalam sehari. Lalu pertanyaan terakhir, terdapat 7 orang yang menjawab nilai 3. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa merasa produksi energi terbarukan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan energi di Fakultas Farmasi. Kesimpulan dari aspek energi and climate change pada Fakultas Farmasi yaitu total poin yang didapatkan adalah 850 dari 2.100 poin. Lalu yang kedua, Fakultas Farmasi harus mengurangi penggunaan lampu di siang hari karena jendelanya sudah mencukupi untuk menyalurkan cahaya. Fakultas Farmasi harus menambah sumber energi terbarukan seperti solar panel yang menghasilkan energi berkapasitas besar. Saran terakhir itu Fakultas Farmasi harus mengadakan program untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi gas rumah kaca. Sekian presentasi dari aspek energi and climate change. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Salahi dari kelompok 7 yang membahas mengenai Fakultas Farmasi. Pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk menilai aspek air yang terdapat pada Fakultas Farmasi, apakah sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh UI Green Matrix. Maka dari itu kita akan membahasnya satu persatu. Pada kriteria pertama yaitu adalah program konservasi dan pengimplementasiannya, Fakultas Farmasi belum begitu giat dalam melakukannya. Pada area farmasi hanya dapat ditemukan 2 sumur resapan air di area parkir. Namun sayangnya air resapan tersebut tidak dapat digunakan kembali karena belum adanya program daur ulang air bersih. Maka dari itu untuk kriteria pertama, Fakultas Farmasi hanya mampu mengimplementasikan 1 hingga 25% dan berhasil mendapatkan poin sebesar 150 dari 300 poin. Untuk kriteria kedua yaitu program daur ulang air dan implementasinya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, pada Fakultas Farmasi belum dapat ditemukan program daur ulang air bersih, tapi terdapat program daur ulang air limbah kimia, di mana Fakultas Farmasi bekerja sama dengan pihak luar dalam mengolah air limbah kimia tersebut. Dan untuk itu Fakultas Farmasi tidak mendapatkan poin pada kriteria kedua UI Green Matrix. Pada kriteria ketiga adalah penggunaan peralatan hemat air. Pada Fakultas Farmasi belum adanya ditemukan penggunaan teknologi hemat air seperti keran air otomatis. Yang hanya bisa ditemukan di Fakultas Farmasi ialah peralatan-peralatan air yang bisa dibilang sederhana seperti keran air manual. Maka dari itu, untuk kriteria ketiga, Fakultas Farmasi juga belum mendapatkan poin. Selanjutnya ada kriteria terakhir yaitu konsumsi air olahan, dan untuk kriteria terakhir juga farmasi belum dapat memenuhi kriteria tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Fakultas Farmasi hanya memperoleh poin sebesar 150 poin dari 1000 poin. Kondisi pengolahan air di Fakultas Farmasi tergolong sangatlah rendah, mungkin didorong oleh faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan Fakultas Farmasi dalam pengembangan peraturan lingkungannya.
Namun, hal itu semua sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi Fakultas Farmasi untuk memperbaiki dan meningkatkan fakultasnya terutama pada aspek air untuk menggapai tujuan fakultas yang hijau dan dapat mewujudkan serta menjaga keberlangsungan hidup fakultas. Terima kasih. Aspek UI Green Matrix yang kelima adalah air limbah. Air limbah yang berada di Fakultas Farmasi terdiri dari air limbah domestik dan air limbah berbahaya beracun. Fakultas Farmasi belum memiliki program pengolahan air limbah dan juga belum memiliki kebijakan kontrol polusi air, sehingga air limbah yang berada di Fakultas Farmasi belum tertangani. Sistem pembuangan limbah yang digunakan oleh Fakultas Farmasi adalah sistem perpipaan yang dibuang langsung ke selokan. Selain sistem perpipaan, Fakultas Farmasi juga menggunakan septic tank yang dikuras setiap 2 tahun sekali. Fakultas Farmasi juga belum melakukan pengujian baku mutu air limbah. Berdasarkan data tersebut, total poin yang didapatkan oleh Fakultas Farmasi dalam bidang air limbah adalah 150. Poin ini masih dirasa kurang. Semoga kedepannya Fakultas Farmasi bisa mengolah air limbah lebih baik. Berikutnya, aspek penting dari Fakultas Farmasi UI yaitu aspek transportasi. Aspek transportasi Fakultas Farmasi merupakan aspek yang memiliki kemajuan ataupun perubahannya sedikit dan statis dibandingkan aspek transportasi dari fakultas-fakultas lainnya. Terdapat 11 kriteria dari aspek transportasi. Namun, pengimplementasian ke-11 kriteria ini belum mencapai target atau belum cukup. Ini dikarenakan pengimplementasian nilai UI Green Metric dalam Fakultas Farmasi untuk aspek ini diperkirakan hanya sekitar 40% sampai 60%. Kriteria pertama yaitu jumlah total kendaraan dibagi populasi total fakultas atau gedung mendapatkan hasil indikator yaitu 5 dikurang dari 0,045. Lalu pada kriteria kedua yaitu kebijakan Zero Emission Vehicle, Fakultas Farmasi memiliki indikator satu yaitu tidak ada karena mereka tidak mempunyai kebijakan mengenai ZEV atau Zero Emission Vehicle. Lalu kriteria ketiga yaitu jumlah total kendaraan tanpa emisi ZEV dibagi populasi total fakultas atau gedung mendapatkan hasil indikator yaitu di nomor 1 kurang dari atau sama dengan 0,02. Pada kriteria keempat, perbandingan dari luas area parkir dan luas area total fakultas gedung mendapatkan hasil indikator nomor 5 yaitu kurang dari 1%. Lalu kriteria kelima yaitu program yang dilakukan untuk membatasi atau mengurangi jumlah kendaraan yang parkir di area fakultas atau gedung 3 tahun belakangan ini mendapatkan indikator 1 yaitu tidak ada karena Fakultas Farmasi tidak mempunyai kebijakan atau program yang untuk membatasi atau mengurangi jumlah kendaraan yang parkir di area gedung tersebut. Lalu pada kriteria ke-6, banyaknya inisiatif untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi mendapatkan hasil indikator nomor 1 yaitu tidak ada karena tidak adanya inisiatif untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Lalu untuk kriteria ke-7, jalur pejalan kaki yang dimiliki oleh gedung atau fakultas mendapatkan hasil indikator nomor 2 atau jalur pedestrian tersedia. Ini karena jalur pedestrian tersebut hanya tersedia di depan gedung Fakultas Farmasi dan kondisinya pun tidak terlalu memadai. Kurangnya fasilitas dan sarana yang ada di lingkungan Fakultas Farmasi sehingga diperlukannya peningkatan. Perbaikan fasilitas dan sarana juga dibutuhkan untuk mendukung rencana mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan mengurangi emisi karbon. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aspek transportasi dari Fakultas Farmasi masih membutuhkan peningkatan dan memiliki total skor sebanyak 475 dari 1.300.